Meluasnya dakwah di Banjarmasin tentunya tidak lepas dari peran Pangeran Suryansah. Sebab, begitu beliau masuk Islam dan menjadikan Islam sebagai agama resmi Kerajaan Banjar, maka Islam berkembang pesat dan bertambah kuat. Sebab kalangan bangsawan juga rakyat lainnya berbondong-bondong masuk Islam. Padahal dulu, sebelum Islam menjadi agama resmi pada Kerajaan Banjar, Islam hanya dianut oleh masyarakat kecil saja, terutama para pedagang yang datang dan menetap di kota pelabuhan Banjarmasin, Muarabahan atau Marabahan, dan daerah-daerah lainnya. Ternyata begitu penting sekali peran penguasa dalam mendakwahkan Islam, dalam hal ini terutama Pangeran Suryansah. Namun, apakah kita semua sudah tahu siapakah sosok sebenarnya Pangeran Suryansah itu? Mengingat perannya yang cukup berpengaruh menyebarluaskan dakwah Islam di Banua. Pangeran atau Sultan Suryansah sebelum berislam bernama Raga Samudra, tetapi ada pula yang menyebutnya Raden Samudra. Setelah masuk Islam, beliau begitu bersemangat dalam mendakwahkan Islam, meski dalam berbagai sumber keislaman Pangeran Samudra karena merupakan syarat dari Kesultanan Demak untuk mengalahkan pamannya, Pangeran Tumenggung. Tetapi ternyata penerimaan beliau dalam Islam memang telah menyeluruh, bukan hanya karena sekedar memenuhi syarat saja. Beliau melakukan pendekatan kultural dalam berdakwah dan tanpa kekerasan. Sepanjang catatan sejarah, tidak ditemukan kalau beliau berdakwah menggunakan kekuatan senjata. Padahal, beliau adalah penguasa Kesultanan Banjar yang notabene punya banyak kekuatan, tentara, dan segala macam fasilitas. Beliau bisa saja menggunakan hal-hal tersebut dalam menyebarluaskan Islam di Banua. Hal ini sebagaimana dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga berdakwah tanpa kekerasan. Namun, memang saat Islam memiliki kekuatan dalam bingkai negara, maka diperbolehkan untuk melakukan futuhat atau pembebasan. Tapi catatannya jika memang ada orang yang menghalangi dakwah Islam atau bahkan menyerang dan memusuhi umat Islam. Hal ini pun dilakukan setelah melewati 2 tahapan terlebih dahulu. Yang pertama adalah diajak masuk Islam. Jika tidak mau, maka tidak dipaksa. Lalu kemudian barulah diajak untuk bersedia hidup dalam pemerintahan Islam, yang artinya juga bersedia menerapkan aturan Islam, namun agama tetap bukan Islam. Mereka diberlakukan untuk membayar jizyah, yang sebenarnya hal ini untuk orang yang mampu, dan mereka dinamakan kaum kafir zimmi. Kalaupun ada menolak opsi pertama dan kedua, barulah ditempuh pilihan ketiga, yaitu futuhat. Dan futuhat ataupun jihad dalam Islam pun juga ada syarat-syarat yang harus diikuti. Di antaranya, tidak boleh membunuh anak kecil, wanita, orang tua, orang buta, orang yang lemah atau sakit, pemuka agama seperti biarawan atau biarawati, pastur dan lainnya, menghancurkan bangunan, dan masih banyak yang lainnya.